Saya Gita, kelas 2 IPA. Oh iya, Nak Gita, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Kelas 10 IPA 2 yang kemarin juara satu lomba kebersihan kelas ya? Iya, Bu, betul. Selamat ya, kelas kalian layak mendapatkannya. Bukan hanya bersih dan rapi, juga banyak gambar dan hiasan yang menarik yang kalian buat. Terima kasih, Bu. Itu semua karena kami sekelas semuanya kompak. Ya, kerjasama yang sangat bagus sekali. Lalu Nak Gita datang kemari, apakah ada yang perlu dibicarakan dengan saya? Ya, Bu, saya memiliki suatu masalah. Jadi saya ingin mengikuti konseling dengan Ibu. Baiklah. Sebelumnya apakah Gita sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Ini yang pertama kali ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling terlebih dahulu untuk kamu ya. Jadi, konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan masalah konseli. Dalam hal ini, konselor hanya membantu konseli menentukan alternatif untuk memecahkan masalahnya. Maka dari itu, Ibu mengharapkan keaktifanmu dalam proses konseling nanti sehingga kita dapat menyelesaikan masalahmu ya. Pertemuan kita akan dibatasi oleh waktu. Dan jika pada pertemuan pertama masalahmu belum selesai, maka kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Lalu kita juga akan melakukan konseling dengan beberapa asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu-ragu bercerita tentang masalahmu karena Ibu akan menjamin kerahasiaannya. Apakah kamu paham dengan penjelasan saya mengenai konseling? Ya, Bu, saya paham. Baiklah, tapi sebelum memulai diskusi kita, Ibu ingin tahu apakah yang kamu harapkan setelah konseling kita ini berakhir? Saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Baiklah. Sepertinya proses konseling kita akan membutuhkan sekitar 45 menit. Bagaimana menurutmu? Saya rasa itu cukup baik, Bu. Apakah kamu sudah siap untuk memulai konseling? Iya, Bu, saya sudah siap. Jadi, apakah masalah yang mengganggumu? Saya merasa bingung, Bu, untuk menghadapi Winda. Apa yang membuatmu bingung dengan Winda? Saya bingung, Bu. Tiba-tiba saja ia menjauhi saya. Padahal kami akan mewakili sekolah untuk lomba menari berpasangan seminggu lagi. Tapi karena ia menjauhi saya menjadi jarang latihan. Saya takut kami tidak akan tampil dengan baik jika hal ini terus terjadi. Selain itu, dia adalah sahabat saya dari SMP. Saya sangat sedih dengan keadaan kami yang seperti ini. Oh ya, Ibu paham dengan yang kamu rasakan. Pasti tidak nyaman sekali dengan keadaan seperti itu. Lalu apakah kamu sudah menanyakan kepada Winda mengapa ia menjauhimu? Belum, Bu. Setiap kami berpapasan, ia selalu menghindari saya. Jadi, saya tidak enak untuk menegur duluan. Tadi kamu mengatakan bahwa kalian bersahabat. Tetapi kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak enak menegur saat ia menghindar. Bukankah jika kalian bersahabat, kamu akan lebih termotivasi untuk bertanya kepadanya? Ini pertama kalinya kalian memiliki masalah seperti ini, Bu. Jadi, saya tidak tahu harus berbuat seperti apa untuk bertanya atau menegurnya. Oh iya, karena pertama kali ya, jadi belum ada gambaran untuk melakukan apa saja. Akan tetapi, Nak Gita, kita harus mencoba untuk melakukannya jika kita ingin tahu. Pengalaman tidak datang begitu saja jika kita hanya diam. Iya, Bu, saya juga ingin melakukannya, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya yakin kamu pasti akan bisa melakukannya. Mudah-mudahan, Bu. Baiklah, jadi menurutmu apa yang dapat kita simpulkan dari masalah yang kamu alami? Saya bingung untuk apa yang harus saya lakukan untuk menanyakan kepada Winda mengapa ia menjauhi saya.
Gita ingin bertanya mengapa Winda menjauhimu karena bingung mengapa ia melakukannya. Iya Bu, saya bingung dengan sikapnya itu. Gita merasa bingung dengan sikap Winda dan tiba-tiba berubah menjauhi Gita. Ya Bu, saya bingung dan tidak tahu akan berbuat bagaimana. Gita tidak tahu akan berbuat apa karena sebelumnya belum pernah mengalami masalah seperti ini dengan Winda. Betul Bu. Kamu belum memiliki pengalaman tetapi juga ragu untuk memulainya. Iya Bu, saya tidak tahu cara untuk memulainya. Baik, lalu Gita tidak tahu cara untuk memulai bertanya kepada Winda tetapi ingin melakukannya. Iya Bu, saya ingin bertanya kepada Winda. Gita ingin tahu bagaimana cara untuk bertanya kepada Winda. Iya Bu. Gita merasa perlu untuk bertanya kepada Winda mengapa ia menjauhimu. Ya Bu, karena saya ingin kami bersahabat seperti dulu lagi dan mengikuti lomba menari itu bersama-sama. Baik, karena kamu sudah bersemangat untuk mengikuti konselingnya, jadi mari kita mulai mencari alternatif penyelesaiannya. Baik Bu. Baiklah, Gita, terlebih dahulu kita akan menetapkan tujuan dengan mempertimbangkan siapa saja yang akan terlibat, apa yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik cara itu dilakukan. Nah, siapa saja yang akan terlibat dalam permasalahannya? Saya rasa saya dan Winda Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk Winda? Saya harus bertanya kepada Winda. Lalu bagaimana cara untuk memulai melakukannya? Itulah yang saya belum tahu Bu. Oke, jadi sekarang yang perlu kita ketahui adalah cara untuk bertanya kepada Winda. Bagaimana saya akan melakukannya Bu? Kita akan mencoba satu alternatif sebentar lagi. Oh iya Bu. Lalu kira-kira kapan kamu akan bertanya kepada Winda? Setelah saya mengetahui caranya Bu. Mungkin nanti setelah konseling ini berakhir. Bagus, itu adalah langkah yang cepat. Sekarang coba kamu rumuskan tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Saya ingin dapat memulai pembicaraan dengan Winda sehingga saya dapat bertanya mengapa ia menjauhi saya. Oke, baiklah. Karena tujuan kita sudah tersusun, Ibu akan mengusulkan kepada kamu salah satu teknik konseling yang disebut dengan latihan asertif, yaitu latihan untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan rasa ketidaksetujuan ketika berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana menurutmu? Saya tertarik untuk melakukannya Bu. Baik, selanjutnya adalah kita akan menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Menurutmu apa saja yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Saya harus mencoba latihan asertif terlebih dahulu Bu. Lalu setelah latihan asertif, apa yang akan kita lakukan? Mungkin saya akan mempraktekannya. Bagus sekali. Lalu kapan kira-kira kamu ingin menyelesaikan program tadi? Saya usahakan besok sudah selesai Bu. Saya ingin masalah ini cepat berakhir. Baik, lalu kamu tadi mengatakan bahwa akan melakukannya setelah konseling ini berakhir, bukan? Ya Bu, saya akan segera mempraktekannya. Rencana kita telah tersusun, jadi saya rasa kita bisa memulai tekniknya. Dalam hal ini, kita akan lakukan dengan cara saya akan berperan sebagai Winda dan kamu berperan sebagai diri kamu sendiri. Lalu kita akan mencoba berdialog. Bisa dipahami? Iya Bu. Baiklah, sekarang kita mulai. Cobalah untuk memulai obrolan dengan Winda. Jangan pikirkan tentang kecanggungan di antara kalian. Baiklah Bu. Hai Winda, saya ingin berbicara denganmu. Jika kamu punya waktu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Begini, saya Tidak apa-apa, Gita. Ungkapkan saja apa yang ingin kamu ungkapkan kepada Winda. Ungkapkan apa yang kamu rasakan dengan keadaan kalian saat ini. Lalu kamu bisa mencoba untuk bertanya. Jika kamu ragu-ragu, Winda kemungkinan akan merasa canggung juga nanti.
Baiklah Bu, saya akan coba lagi. Begini Winda, sejujurnya saya merasa tidak nyaman dengan keadaan kita yang sekarang ini. Seakan-akan saling menjauhi. Padahal sebelumnya kita sangat dekat dan saya ingin itu yang terjadi. Ya, sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama denganmu. Saya ingin tahu apa yang membuat keadaan kita menjadi seperti ini. Apakah ada hal yang saya lakukan yang membuatmu tidak suka? Good job Gita. Setelah itu, Winda mungkin akan menceritakan apa yang membuatnya menjauhimu. Ya, semoga saja Bu. Sepertinya waktu kita hampir habis Gita. Bisakah kamu mengemukakan kembali pokok-pokok bahasan kita tadi? Bisa Bu. Masalah saya dengan Winda akan diselesaikan dengan cara saya mengungkapkan perasaan tidak nyaman saya dan bertanya kepada Winda sesuai dengan latihan tadi. Bagus sekali. Lalu bagaimana dengan perasaanmu sekarang? Saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya saya memiliki gambaran untuk memulai obrolan dengan Winda. Semoga saja saya berhasil mempraktekannya nanti. Kalau begitu, tugas kita sekarang adalah menemui Winda lalu berbicara dengannya. Baik Bu, saya akan melakukannya. Saya akan memberi kamu catatan untuk mengingatkan pokok-pokok bahasan kita tadi. Baik Bu. Jika tidak keberatan, kita dapat bertemu lagi di sini untuk membicarakan perkembangan yang kamu lakukan. Iya Bu, saya akan kesini besok. Itu baik sekali. Lalu apakah waktunya sudah sesuai untuk hari ini atau kita ubah? Saya rasa waktunya cocok Bu, karena bertepatan waktu istirahat. Baiklah kalau begitu. Sebelum mengakhiri konseling hari ini, apakah ada lagi yang perlu kita bicarakan? Saya rasa tidak ada lagi Bu. Oke, kalau begitu sampai bertemu besok lagi. Selamat melanjutkan pelajaranmu di kelas. Iya Bu, terima kasih untuk bantuannya hari ini. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu Bu, selamat siang. Selamat siang Nak Gita.